Bagaimana kabarnya Pak? Ya, baik-baik Zira, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak mau menjadi salah satu yang saya wawancarai, kepala sekolah SMA Pusat Kendari tentang dilema etika Pak atau rujukan moral. Nah di sini kami dari CGP ini ada tugas untuk mewawancarai para pemimpin. Setidaknya kami ada gambaran bagaimana para pemimpin mengambil keputusan dari masalah dilema etika. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak cara menangani kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak? Terima kasih. Di dalam pengelolaan satuan pendidikan persekolahan, sebagai kepala sekolah, tentu di dalam menjalankan fungsi tidak semua hal itu bisa lulus dengan baik. Terkadang juga hal-hal yang menjadi gangguan yang sifatnya juga memang kita bisa kesampingkan. Itu dalam mengidentifikasi ya apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur standar atau mungkin ada hal yang kita benahi. Kira itu. Ketika menjalankan pengambilan keputusan Pak, terutama kasus-kasus yang dimana ada keputusan yang benar. Di sini bagaimana kebijakan pengambilan keputusan yang Bapak ambil dari dua kasus yang kedua-duanya ini benar? Tidak ada hal-hal yang akan dipikirkan. Ada dua kasus yang kedua-duanya benar. Berarti tidak salah. Tetapi katakan kasus itu berarti dalam penyelesaiannya memang kita harus mengacu pada kesepakatan atau katakan aturan yang disepakati oleh satuan pendidikan sekolah kami. Ini menjadi rujukan ini. Oh, berarti misalnya dari dua yang benar ini Pak, kita disuruh memilih salah satunya saja, tidak boleh mengambil kedua-duanya. Seperti bagaimana? Misalnya contoh Pak, ada seorang guru yang harus mengikuti sertifikasi. Syarat sertifikasi itu beliau harus punya SK sekolah yang sebenarnya SK itu nanti diterbitkan 2 minggu lagi. Dan ibu yang guru ini harus dapat SK-nya hari ini. Bagaimana kira-kira ini Pak? Bisa dijelaskan? Intinya kalau seperti itu kan memang satu kembalikan dulu pada ketentuan normatif. Yang kedua, bila ada hal yang dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan, sekali lagi di dalam pembadahannya, langkah-langkahnya kita tidak boleh menyimpan atau melanggar ketentuan. Kalaupun ada yang harus kita lakukan, maka itu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Misalnya kalau ada guru katakan orang itu potensial, kesibukan yang banyak, lalu ada tugas di sekolah yang harus dikerjakan semestinya atau dia tidak boleh, makanya harus kita lakukan. Pertama kita harus pastikan dengan yang bersangkutan. Cara mana yang kita ambil bersama-sama agar di dalam implementasi tugas-tugas baik itu tugas guru bersangkutan maupun tugas kepala sekolah itu tidak sengit dalam artian semua ini kan berpulang kepada di satuan pendidikan itu sebuah komunikasi dan proses itu ada teman-teman yang baik bila ini saya beri kebijakan tanpa rasa saya tidak baik kalau ada rasa mungkin katakan si A ini memang harus jaring dari kelas, tetapi juga di satu sisi ada tugas lagi yang di sekolah negara dijamakan, maka itu kita sehingga kita harus berperan mana tetap kita minta solusi ya, kuliah bersangkutan masuk sekolah guru itu intinya bagaimana mengembangkan kadernya sekolah juga biar tidak terganggu karena terkait atau kelas-kelas yang lain. Berarti semua jalan ya Pak? Ya, kita akan seperti itu. Baik, berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah seperti yang tadi?
rapat dulu atau pimpinan atau para wakasek dengan bidang-bidang lain. Sudah pasti perlu agar apa? Jangan sampai itu dianggap sebuah kebijakan yang memang mengemaskan. Jadi kebijakan yang kita ambil itu adalah memang kebijakan yang besar agar memang tiada hal yang membuat pertemuan itu katakan seperti bahasa dalam tanda kiri dengan kurang bersahabat. Ya, yang kedua dengan adanya komunikasi pertemuan itu memang butuh legalitas. Biar yang pergi atau berangkat itu atau menjalankan tugas itu memang kita dekati dia dengan surat izin atau surat tugas. Berarti di sini keadilan ya Pak untuk semuanya, dan kalaupun ada yang menjalankan tugas berarti ada legalitas di atas itu. Oke, baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, itu tadi memang keterbukaan pada semua guru, stakeholder, dalam satu pendidikan untuk ini. Sederhana saja, kalau ada guru katakan dia sakit lalu guru tersebut meminta kepada saya dalam berdiskusi untuk diganti oleh guru lain, ya mungkin bukan guru di sekolah yang SMA sekundari, tapi guru dari luar yang memang kapabel. Katakan dia di dan harus saya memang katakan terpukul maupun sejak bulan tersebut. Saya mengajar berdiskusi kalau ini memang ada yang sakit permanen. Sementara ini bahkan namanya faktor usia itu banyak yang luar biasa. Ya, cara meyakinkan teman-teman sederhana. Bila mau saya bijaksana sakit dua lagi. Iya betul. Iya betul. Bagaimana kita berada di posisi itu ya Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kemudian berikutnya, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal khusus? Misalnya ada masalah, Bapak memang kondisikan jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau apakah ketika ada masalah baru langsung diselesaikan? Ya, sebenarnya dalam mengelola satuan pendidikan kita tidak bisa menafikan atau tidak bisa kesampingkan ada masalah. Iya. Tapi sekali lagi kita tidak berharap ada masalah. Betul Pak. Kita tidak boleh berharap ada masalah. Iya. Jadi itu pada masalah seperti ini penanganannya harus sifatnya memang sedentil atau harus segera. Ya. Jadi memang kita harus standby atau siap untuk penanganan masalah. Oke, berarti ketika masalah itu terjadi baru dicarikan solusinya. Ya, tetapi di sisi lain bila ada hal-hal yang memang ada waktu untuk berdiskusi terkait hal seperti tadi memang butuh sosialisasi dari teman-teman untuk bisa memahami ya kasus-kasus atau katakan kejadian-kejadian yang di luar kehidupan. Oke. Kemudian apakah ada seseorang Pak yang menjadi bola atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Apakah ada seorang idola yang Bapak jadikan panutan, atau ada faktor-faktor keberhasilan pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Ya, kalau idola sebagai pemimpin tidak boleh kita mengidola kecil sekolah. Gitu ya Pak. Ya, kalau saya, pribadi saya barangkali mungkin dalam teorinya boleh. Tetapi itu kalau ada itu di dalam hati sanubari yang tidak boleh katakan meninggalkan kepala pahlawan. Tapi ujian itu harus ada ketika memang membuat sesuatu sebagai prestasi yang kita lakukan itu tidak salah. Tapi untuk mengidolakan seseorang secara dengan yang lain merasa tersinggung, nanti menganggap pasal kepala sekolah itu hanya nanti berkiblat pada si A supaya jalan tersebut. Tapi untuk menjadi contoh kalau ada menurut teman-teman tidak ada masalah. Kemudian ini pertanyaan terakhir, dari semua yang Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ini sebagai menyelesaikan masalah ini? Sangat banyak. Semakin banyak katakan masalah atau di etika sekolah tadi. Memang itu sebenarnya dalam tanda petik semakin bagus. Kita semakin matang menjadi seorang pemimpin yang bisa memecahkan masalah-masalah, dan kita semakin matang dengan tugas-tugas kita.
Oh. Sekira Oke, terima kasih banyak Pak. Luar biasa saya bisa bertemu dengan Bapak, banyak Ya. sekali ilmu yang saya ambil karena dengan mengambil keputusan mungkin semakin mendewasakan kita ya Pak. Mudah-mudahan saya ketika nanti berada di masalah-masalah seperti itu saya juga bisa mengambil keputusan seperti Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. sama Ibu Kira, terima Iya. kasih. Mudah-mudahan sukses selalu dalam Amin, Pak. tugas-tugasnya sebagai guru Penggerak penggerak itu Kota Kendari. Bapak dari Ya, angkatan berapa? kelima Pak. Kelima. Ya, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dalam waktunya. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Baik Pak, kita ini akan mendiskusikan tentang dilema ITK atau Oh, iya, rujukan iya. moral yang terjadi di sekolah. Bapak sebagai kepala MA 3 Iya, Kendari pasti banyak kasus yang terjadi di sekolah. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga rujukan moral? Iya, persoalan dilema etika ini memang kerap muncul itu bersumber dari berbagai pihak. Nah, misalnya ada yang sumbernya itu dari peserta didik, ada yang mungkin dari warga sekolah yang lain, misalnya pendidik atau tenaga pendidikan yang lain. Ada juga biasa dilema etika ini yang disebabkan karena persoalan sumber daya, apakah itu masalah keuangan ataupun masalah sarana prasarana lain yang mungkin tidak mencukupi. Bahkan ada yang karena persoalan hubungan antar personal ataupun hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain. Nah, dari situ biasa muncul persoalan-persoalan yang bisa dikategorikan sebagai dilema etika. Oke, baik. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Iya, ini yang rumit biasanya di sekolah itu. Kalau misalnya ada dua buah, katakanlah ada dua pilihan atau dua alternatif dan dua-duanya penting, dua-duanya benar, itu kita harus melihat dari sisi yang pertama urgensinya, yang mana yang prioritas, yang mana yang sangat mendesak untuk kita pilih, untuk kita realisasikan, dan yang kedua adalah bagaimana dampaknya terhadap situasi dan kondisi di sekolah. Pasti kita memilih opsi-opsi yang dampak negatifnya itu seminimal mungkin, dan yang kedua adalah kita memilih yang sangat minim resiko ketidakadilannya atau resiko miskomunikasi yang ditimbulkan oleh pilihan tersebut atau opsi tersebut. Oke, baik. Luar biasa ya Pak, karena pertama minim resiko, kemudian dipikirkan ke masa depan apa yang kita jadi. Dan yang tadi yang terpenting adalah bagaimana supaya opsi yang kita pilih itu tidak ada pihak yang merasa Dirugikan. Oke, baik. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk keputusan yang Bapak ambil tadi? Biasanya yang pertama kita identifikasi dulu apa akar masalahnya, apa persoalannya, kemudian kita mencoba memilih atau menentukan beberapa opsi atau beberapa pilihan. Dari pilihan-pilihan tersebut kita mencoba menganalisis mana pilihan yang tidak beresiko memunculkan persoalan baru. Dari opsi-opsi tersebut tentu yang kita lihat adalah bagaimana korelasi antara satu opsi dengan opsi yang lain, kemudian bagaimana dampaknya terhadap seluruh warga sekolah, bagaimana dampak secara eksternal, dan bagaimana keberlanjutan daripada masalah-masalah tersebut. Oke, baik. Jadi tadi ada korelasi ya Pak? Ada korelasi. Baik, berikutnya Pak, dari keputusan yang Bapak ambil,
apa saja yang bisa Bapak kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Hal apa saja yang efektif? Yang sangat efektif itu adalah yang memang dalam hal pengambilan keputusan itu melibatkan banyak pihak. Oke, baik. Tidak bisa kalau hanya satu dua orang, tetapi seluruh komponen yang kira-kira berkompeten, mempunyai kepentingan di dalamnya itu kita libatkan. Itu biasanya keputusannya akan efektif, lebih efektif. Oke, baik. Kemudian Pak, dari hal-hal yang sudah Bapak katakan tadi, apakah Bapak punya tata kelola atau jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah dilema etika? Apakah punya waktu khusus nih Pak? Atau begitu ada masalah baru diselesaikan? Atau punya jadwal khusus? Ada, kalau jadwal tidak ada, tetapi ada panduan. Oke, ada SOP ya Pak? Ada SOP bagaimana menyelesaikan itu, tentu dengan prosedur yang telah kita tetapkan. Adapun kapan saatnya kita lakukan itu tentu sangat situasional. Ketika ada masalah, maka kita melihat SOP itu kembali seperti apa. Oke, biasa ternyata sudah ada SOP-nya Pak. Kemudian, apakah faktor-faktor atau ada seseorang yang selama ini bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Adakah idola Bapak atau ada faktor-faktor yang lain? Ya, namanya juga satu komunitas. Pasti ada orang yang kita anggap efektif dalam artian dia memiliki pandangan dan pendapat yang objektif, kemudian tidak terlalu mementingkan kepentingan personalnya atau kepentingan kelompoknya, tetapi teman-teman yang selalu memberikan sumber saran yang sifatnya objektif dan berorientasi ke depan. Dan tentu yang pertama teman-teman wakil-wakil kepala sekolah, tentu ini adalah pihak yang menurut saya efektif untuk kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak, satu lagi boleh? Dari semua yang Bapak sudah sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi begini, memang persoalan dilema etika ini memberikan pembelajaran bagi saya bahwa institusi pendidikan itu adalah sebuah komunitas yang di dalamnya baik itu aturan, regulasi atau apapun namanya, tata tertib tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang hitam putih. Ada wilayah abu-abu di dalamnya. Iya. Persoalan dilema etika ini kan persoalan yang dalam pemilihan pengambilan keputusan ini dia sifatnya kompleks karena di dalamnya ada wilayah abu-abu di mana tidak bisa kita semata-mata mempertimbangkan aspek salah atau benar, melanggar aturan atau tidak melanggar aturan, tapi ada persoalan-persoalan etika yang harus kita pertimbangkan terkait dengan kondisi wilayah setempat, baik itu berupa persoalan-persoalan sosial masyarakat di sekitar sekolah, kultur, agama, budaya, suku dan lain-lain. Nah, itu semua menjadi pertimbangan sehingga dalam pengambilan opsi-opsi yang tanda petik kita sudah siapkan tadi tidak semata-mata melihat benar salah atau memenuhi atau tidak memenuhi. Ada persoalan lain. Oke, terima kasih Pak atas wawancara ini. Sangat bermanfaat sekali bagi saya Pak. Calon penggerak bulan ini bisa menjadi panduan saya juga ketika mengambil keputusan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Pak. Kebetulan kami ini Pak dari CGP ada tugas untuk mewawancara Bapak sebagai responden kami untuk menanyakan bagaimana kepemimpinan dan bagaimana cara mengambil keputusan dengan nilai kebajikan. Baik Pak, ini pertanyaan yang pertama. Bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah?
Yang pertama kita harus melihat kasusnya. Dari kasus itu baru kita coba siapa sih yang terlibat, bunga yang terlibat, satu-satu ya, supaya kita hafal poinnya dari sini seperti apa, dari sini seperti apa, terus kita melihat apa sih resiko dari sini semuanya. Nah, kalau misalnya resikonya fatal ya tentunya untuk tambahan itu maksud saya butuh masukan dari teman-teman. Jadi ya teman-teman di sini yang bisa saya ambil masukannya. Kalau misalnya terkait agama ya tentunya saya ke guru agama tanya-tanya. Kalau terkait hal-hal lain saya cari juga orang yang bisa saya dapat masukan dari situ. Nah dari situ nantinya saya mencoba menganalisa apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Jadi tentunya penanganan itu berdasarkan kasus sih, kita tidak bisa sama semua kasus, sama semua tindakan kita tidak pasti. Kasusnya begini, apalagi kalau kasus mengenai perasaan ini saya agak hati-hati ya, karena saya orangnya mau merangkul. Kalau bisa tidak ada sih kasus terkait perasaan, tapi kan kita tidak bisa hindari, pasti itu akan selalu ada sedikit. Ini kalau kasus yang nalar oke lah, tapi kalau sudah kasus perasaan ini saya harus agak hati-hati. Yang beratnya karena saya harus berdiri di sebelah di sini juga, sebab kalau misalnya saya berdiri berat di sini, pada saat itu saya sudah gagal. Saya kira begitu saya mengambil sikap. Yang pertama tadi saya melihat kasusnya seperti apa dulu. Yang kedua itu saya coba dalami semua yang terlibat. Kalau misalnya saya punya kemampuan menganalisa, mengambil kesimpulan, saya lakukan. Dan kalau misalnya saya tidak butuh orang yang ahli lah, ya, tentunya saya menghubungi mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah pada kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang bisa jadi sama-sama benar? Yang berat, sama-sama benar tapi berlawanan ya. Iya, ya. Saya biasanya kalau di matematika sebenarnya substitusi. Saya biasanya seperti cari mana yang bisa ini posisi baiknya seperti apa, yang ini juga benar posisi baiknya seperti apa. Saya cari bagaimana supaya ini dipertemukan karena soalnya bagus. Tapi pun kalau misalnya kita harus memilih satu di antaranya, ya kita memilih pertama siapa yang paling beresiko, mungkin baik tapi resikonya atau manfaatnya kurang. Yang kedua, mana yang mungkin kita bisa jalankan, mungkin bagus tapi kita tidak bisa jalankan, ya percuma juga. Jadi dari resiko, dari kemungkinan kita bisa jalankan, dan yang terakhir adalah apa sih manfaatnya? Mungkin benar dua-duanya, tapi dari sisi manfaat mana yang lebih bermanfaat? Kalau saya memandang dari sisi itu. Nah, bagaimana saya mengambil sikap? Tentunya saya selalu mendengar dari teman. Dari sini seperti apa sih? Kadang-kadang ada juga yang benar tapi kan dia hanya melempar saja, bukan betul-betul keinginan. Setelah kita mau jalankan, dia tidak mau misalnya. Dia hanya mengusulkan saja tuh. Tapi pada saat kita serahkan, coba kalau bisa karena bapak yang atau ibu yang mengusul, bagaimana kalau ibu yang sebagai motornya? Saya tidak mau Pak, silakan orang lain. Nah ini kan masalah juga. Jadi kesana saya berpikir seperti itu. Jadi kalau ada ide benar, ya tentunya kita pertimbangkan seperti apa untuknya, kemungkinan bisa terlaksana atau tidak. Ya, siapa juga orang yang mau melaksanakan nanti misalnya mengambil kebijakan. Saya kira proses seperti itu. Luar biasa Pak, ini cara mengambil keputusannya. Baik Pak, berikutnya apakah Bapak memang memiliki langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak siapkan ketika Bapak menyelesaikan masalah ini? Apakah memang saya sudah punya SOP atau langkah-langkah yang saya siapkan, atau memang mengalir begitu saja Pak ketika ada kasus terjadi? Hal yang saya alami selama ini tidak ada prosedur khusus, nggak ada. Ya, seperti. Tapi memang sebagai mungkin pengalaman
selama ini sudah mengatasi masalah, apa sih yang kita lakukan awalnya. Tentu yang utama adalah kita analisa dulu. Jadi yang saya artinya semuanya kita harus hati-hati dalam berbuat, karena apalagi kalau terkait person, jadi rawan sekali mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak, seperti itu. Ada yang ya, artinya ini rawan untuk kita buka, saya tutup. Tapi bagi saya mungkin pemberian Tuhan juga, artinya kadang-kadang ada saja ini yang kamu lakukan, ini yang kamu lakukan, ada saja. Ya saya kasih contoh lah, yang Ibu sebelum masuk di sini sudah ada kasus ya. Saya analisa gimana nih, kalau kan ada kemarin tanggapan teman-teman yang komplain, kok ini lagi yang selalu keluar seperti itu. Ya saya juga bingung, karena pertama pengembangan profesional guru, yang kedua tidak banyak yang mau, itu juga yang mau, kita tawar yang lain kan dia tidak mau, jadi pusing. Nah sempat saya tanya, apa sih masalahnya kan siswa nggak belajar dan seterusnya. Nah, saya justru berpikir analisanya gimana nih, teman tetap bisa jalan keluar, tetapi kebutuhan siswa juga terpenuhi. Nah sehingga ya apa yang saya tulis tadi silakan keluar, tapi titip ke saya lembar kerja untuk siswa mengenai siapa nanti yang masuk di dalam, apakah saya atau guru piket, atau ya nantilah kita lihat selanjutnya seperti apa. Ini juga saya butuh masukan dari teman. Itu langkah yang sempat terpikir tadi, tidak ada konsep, hanya sempat terpikir, oh inilah yang saya harus coba lakukan. Mudah-mudahan teman-teman yang keluar juga enjoy. Kan ada teman biasa, Pak saya izin, saya sudah titip tugas, tapi saya tidak lihat tugasnya seperti apa, hanya cuma menyalin kah atau apakah, ya saya mesti lihat dulu, jangan sampai hanya jangan ribut tugas. Ya kan tidak masuk akal juga. Jadi saya juga tidak mau menghalangi teman untuk berkembang, untuk ikut jalan keluar, karena itu bagian daripada profesi. Tapi bagaimana juga mereka tidak meninggalkan tugas utamanya. Yang utama adalah bagaimana melayani siswa supaya mereka datang itu tetap memperoleh bimbingan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan pada saat di sekolah. Sayang sekali kalau satu hari gurunya mengikuti kegiatan penting juga di luar, siapa yang urus ini? Nggak mungkin kita yang bukan bidangnya, sehingga terpikir untuk menyampaikan guru yang keluar, mewajibkan, saya apa boleh buat jadi wajib, karena harus disampaikan ke siswa. Adanya tugas dalam bentuk siswa itu. Baik Pak, lanjut, selama Bapak menjadi seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah, kira-kira Bapak dalam mengambil keputusan, mana keputusan yang Bapak rasa paling efektif ketika dalam menangani sebuah kasus, misalnya kasus dari guru yang curhat mungkin dengan persoalan siswanya? Kalau bagi saya, karena sudah menjadi sifat mungkin, saya ingin merangkul. Kenapa saya harus merangkul? Karena kemungkinan Anda, misalnya yang di sisi yang satu, Anda di sisi yang lain, mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah kalau misalnya satu saja saya rangkul, tentunya saya dapat bantuan cuma dari satu sisi saja kemampuan. Yang dari sini saya tidak dapat. Jadi bagaimana saya bisa dalam tanda kutip dibantu oleh mereka dalam, ya mungkin kasarnya saya bilang, saya bisa manfaatkan kemampuan mereka, ya saya mesti rangkul. Jadi kalau misalnya ada katakanlah selisih paham, selisih pendapat seperti apa, saya berusaha cari titik tengahnya, gimana caranya supaya bisa ketemu. Ya kalau memang halnya susah ketemu, paling-paling ya jalan keluar terakhir didiamkan, jangan diangkat. Seperti itu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki satu tata kelola atau jadwal tertentu ketika untuk menyelesaikan kasus, ataukah ketika kasus itu ada baru Bapak kemudian menjadwalkan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Hampir tidak pernah. Kalau kasus-kasus tertentu ya kita mesti sudah, makanya kalau
di sekolah ini saya berharap sih ada SOP. Jadi kalau kasus-kasus tertentu itu sudah ada SOP-nya, nggak perlu lagi kita turun tangan. Artinya kasus ini siapa yang harus tangani, ini sudah harusnya sudah ada seperti itu dalam tertulis. Dan dengan begitu kalau saya melihat oh ini ada begini, saya sudah tahu siapa yang harus saya tanyai atau saya tegur misalnya. Tapi kalau kasus-kasus yang tidak tentu waktunya, yang kadang-kadang juga tidak tahu ada kasus begini muncul, itu tentunya kita tidak rencanakan. Tapi yang utama adalah secepat mungkin diantisipasi. Kalau ada kasus begini tidak didiamkan. Seperti itu, karena mumpung masih hangat diselesaikan segera. Oke Pak, lanjut kira-kira Pak adakah faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah AKS ketika mengambil sebuah keputusan? Satu yang harus dimiliki oleh seorang dia harus bisa melihat kemampuan orang. Ya, jadi saya menempatkan teman-teman saya itu sesuai dengan potensinya, sesuai dengan keinginannya. Itu saya harus bisa. Nah, seorang pemimpin harus bisa itu. Nah, kalau sudah seperti itu tidak susah saya mencari masukan dari teman-teman karena memang mereka sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Dan bagi saya menganggap itu kemampuan saya. Saya berusaha mengamati, misal Ibu Isra, ini Ibu Isra sukanya apa, kemampuannya apa, pastinya saya pasang di situ tuh pasti. Saya paksakan untuk saya pasang di situ apapun akibatnya. Termasuk misalnya Ibu Vira, kemampuannya apa dan seterusnya, saya pasti manfaatkan dia di situ. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat posisi-posisi yang saya ubah. Yang itu pun saya juga ubahnya pelan-pelan supaya menghindari ada perasaan-perasaan kok saya diganti. Ya mungkin dia, tapi saya mikirnya begitu. Saya mikirnya bukan perasaan, saya mikirnya bagaimana sekolah ini bisa jalan dengan baik. Tentunya harus dipegang dengan orang yang sesuai dengan kemampuannya juga. Nah, itu yang membantu saya. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang sudah disampaikan, adakah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di bidang etika? Pembelajaran bagi orang lain. Bagi kami. Mungkin berapa masukan? Saya kadang-kadang begini, berbuat sesuatu sekalipun saya tidak ucapkan, sekalipun saya tidak sampaikan, ini loh pelajaran. Tapi kadang-kadang saya ingin menyampaikan dalam bentuk yang berbeda, yang kalau orang menyimak ternyata ini pakai sengaja nih. Seperti itu, seperti itu. Karena kita kan selevel ya, sama-sama berpendidikan, bahwa teman-teman ada yang lebih tinggi pendidikan dari saya dari jenjang pendidikan. Jadi saya harus hati-hati jangan sampai ada terkesan ini Pak KS mentang Pak KS mau ajar-ajari kita bisa. Jadi saya juga untuk hal itu saya agak ekstra hati-hati. Ya tergantung teman mereka belajar atau tidak. Saya kasih contoh kayak kemarin waktu proses pembelajaran supervisi kan banyak saya lihat teman sudah bangga, sudah senang dengan kelas rame. Ada yang bertanya, ada yang tapi lepas pengamatan dulu masih ada yang ngantuk, masih ada yang tidak perhatikan. Waktu kita rapat kemarin sempat ada guru kan yang tidak lepas dari kelompok. Saya tanya kelompoknya di mana, apa yang dikerja, mana mungkin dianggap tidak perlu. Saya sampaikan seperti itu, termasuk guru yang saya tanya mungkin dianggap kayak sampai begitu aja. Saya cuma mau menyampaikan, kita ngajar harusnya yang sudah aman, yang sudah aktif ya aman lah kita Pak, sudah aktif. Tapi yang tidak aktif justru itu yang kita harus fokus perhatikan. Kenapa dia tidak aktif, apa masalahnya, kok ada pulpennya. Nah ini kan kita harus cek. Saya lihat beberapa teman dari dia nggak saja dia jalan mengajar dan dia senang sudah karena banyak yang tapi dia lalai terhadap
ada siswa yang ngantuk, yang tidur, yang tidak aktif, malah tidak sedikit guru yang lalai menanyakan mana pulpen, mana dimana. Kemarin saya sampaikan seperti itu. Tapi apakah teman-teman sadar bahwa itu belajar tidak semua? Iya, semua. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat. Oke. Saya juga masih banyak belajar. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Kami banyak sekali dapat ilmu dari Bapak mengambil keputusan. Ya mudah-mudahan ketika kami juga dihadapkan sama masalah, kami Insya bisa Allah.